Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPS 1 dan 12 IPS 2. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai akuntansi perusahaan dagang. Nah, kalau minggu lalu mengenai jurnal khusus, nah kali ini yaitu rekapitulasi jurnal khusus dan posting ke buku besar. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengidentifikasi jurnal khusus untuk minggu lalu dan sekarang melakukan posting dari jurnal khusus ke buku besar dan buku besar pembantu. Rekapitulasi jurnal khusus. Nah, untuk memudahkan pencatatan ke buku besar, maka setiap selesai penjurnalan dibuatkan rekapitulasi jumlah setiap akun. Jadi nanti di setiap akun itu direkap, dijumlahkan di setiap akun, misalkan kasnya totalnya berapa, piutang dagang totalnya berapa, dan yang lain-lain. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat rekapitulasi, yaitu pertama, menjumlahkan setiap kolom dalam jurnal khusus. Nah, tadi seperti yang saya bilang, yaitu misalkan ada akun mengenai penjualan. Nah, itu penjualan direkap jumlahnya berapa, kemudian untuk akun utang dagang juga berapa, potongan penjualan berapa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada jumlah debit di dalam jurnal khusus harus sama dengan jumlah kredit. Jadi pastikan sama untuk jumlah kredit dan debitnya. Yang ketiga ada akun yang mempunyai kolom tersendiri dijumlahkan, sedangkan yang ada dalam kolom serba-serbi dipindahkan sesuai akunnya, bukan jumlah kolom serba-serbi. Jadi kalau yang masuk ke dalam kolom serba-serbi ini ditulis sesuai dengan nama akunnya, bukan kemudian dituliskan dengan nama serba-serbi, tapi dipilah kembali apa saja yang masuk ke dalam serba-serbi ini, nah itu dituliskan di buku besar akun-akunnya. Yang keempat ada apabila jumlah jurnal khusus sudah dipindahkan ke rekapitulasi, maka di bawah jumlah diberi tanda nomor kode akun. Sedangkan pada kolom serba-serbi, nomor kode diletakkan di dalam kolom referensi atau ref. Yang kelima ada tanggal pencatatan dalam buku besar adalah tanggal akhir setiap jurnal khusus kecuali akun yang ada di kolom serba-serbi. Nah, dicatat menurut tanggal terjadi transaksi. Ini ada contoh rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Nah, di sini kita rekap untuk akun kas di bagian debit. Kas ini totalnya dijumlahkan dari mulai tanggal 1 Juni hingga 20 Juni. Totalnya ada 32.280.000. Kemudian di akun potongan penjualan juga dijumlahkan juga, di bagian bawah ada 220.000. Kemudian di akun penjualan sisi kredit dijumlahkan pula ada 8.500.000 rupiah, dan selanjutnya masing-masing di kolom jumlah ini diisi apabila terdapat transaksi-transaksi di akun tersebut. Nah, setelah itu apabila jumlah jurnal khusus sudah dipindahkan ke rekapitulasi, maka di bawah jumlah diberi tanda nomor kode akun seperti ini. Kas kodenya di sini 111, kemudian kode potongan penjualan 412, kode akun penjualan 411, dan kode akun piutang dagang 111. Nah, contoh rekapitulasi yang di slide sebelumnya tadi untuk akun yang di debit yaitu kas kodenya ini ada tadi 111 ya. Maksudnya kemudian jumlahnya ada 32.280.000. Kemudian untuk potongan penjualan dengan kode tersebut
sejumlah ini. Nah, maka jumlahnya ada Rp32.500.000. Kemudian untuk akun dengan posisi kredit, tadi ada penjualan dengan jumlah sekian, piutang dagang dengan jumlah 11 juta, modal usaha dengan jumlah 10 juta, pendapatan dividen dengan jumlah 3 juta, sehingga total jumlah yang ada di akun bagian sisi kredit ada Rp32.500.000, sehingga jumlah antara sisi akun di debit dan di kredit adalah sama. Yang selanjutnya ada posting ke buku besar. Untuk materi jurnal khusus sudah dibahas, sekarang dilanjutkan mengenai pembahasan berikutnya, yaitu dengan materi buku besar atau general ledger. Nah, untuk di semester ganjil kan sudah mempelajari mengenai buku besar di perusahaan jasa. Nah, untuk bagian ini kita akan mempelajari tentang buku besar perusahaan dagang. Sebelumnya, kita ingat kembali pengertian mengenai buku besar. Jadi buku besar itu adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Buku ini berisi mengenai perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Nah, pada buku besar, akun yang sejenis dicatat menjadi satu. Posting ke buku besar. Bentuk buku besar saya ulangi untuk selanjutnya ada bentuk buku besar di perusahaan dagang. Nah, buku besar yang dapat digunakan di setiap perusahaan dibagi atas beberapa bentuk. Yang pertama ada bentuk skontro atau T, yang kedua ada bentuk 2 kolom, yang ketiga ada bentuk 3 kolom, yang keempat ada bentuk 4 kolom. Nah, pembahasan keempat bentuk buku besar tersebut telah dibahas pada perusahaan jasa. Kemudian pada pembahasan buku besar di perusahaan dagang, bentuk buku besar akan menggunakan format atau bentuk 4 kolom. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam melakukan posting dari jurnal khusus ke dalam buku besar umum. Jadi prosedurnya untuk posting ke dalam buku besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlahkan jurnal khusus, kemudian tutup dengan memberikan garis ganda. Jadi di jurnal khusus tadi, untuk masing-masing akun itu dijumlahkan totalnya berapa untuk setiap akun, kemudian diberi garis ganda di bawahnya. Yang kedua, masukkan angka jumlah akun tersebut dalam jurnal khusus debit ke akun buku besar sebelah debit dan angka jumlah akun kredit ke akun buku besar sebelah kredit. Jadi disesuaikan saja. Tadi di jurnal khusus akun tersebut posisinya di debit atau di kredit. Kalau misal posisinya di debit, ya diposting ke dalam akun di buku besar dengan posisi debit juga, dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, bersamaan memasukkan angka tersebut juga mengisi kolom referensi atau di bawah angka jumlah pada jurnal khusus diisi nomor kode akun kemana angka tersebut diposting. Sedangkan untuk kolom referensi dalam akun buku besar diisi halaman jurnal, dari jurnal manakah angka tersebut diperoleh. Jadi setelah di jurnal khusus tadi dijumlah, nah di paling bawah diberikan kode akun untuk akun tersebut
nanti di mana akan diposting tuh kodenya berapa, untuk memudahkan nanti akun tersebut diposting di sisi akun berapa. Nah, untuk memudahkan pengisian halaman di kolom referensi buku besar, biasanya ada singkatan untuk sumber jurnal yang diinput nilainya di buku besar. Biasanya jurnal penjualan disingkat dengan JS, misalnya JS1 artinya kan jurnal penjualan halaman 1. Yang kedua ada jurnal pembelian disingkat dengan JP. Contohnya misalnya JP02 artinya jurnal penjualan halaman 2. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas, disingkatnya bisa dengan JKM. Misalkan ada JKM 03, artinya jurnal penerimaan kas halaman 3. Untuk jurnal pengeluaran kas, disingkatnya menjadi JKK. Contohnya JKK 04, artinya jurnal pengeluaran kas halaman 4. Kemudian, untuk jurnal umum biasanya disingkat dengan JU, contohnya JU05, artinya jurnal umum halaman 05. Nah, kemudian untuk langkah yang keempat, untuk akun-akun dalam kolom serba-serbi yang diposting bukanlah angka jumlah, tetapi angka masing-masing akun. Ingat, tetapi angka masing-masing akun, jadi bukan jumlah di kolom serba-serbi itu totalnya jumlahnya seluruhnya berapa, itu bukan, tetapi angka masing-masing setiap akunnya. Apabila angka untuk masing-masing akun dalam kolom serba-serbi telah diposting keseluruhan, maka di bawah angka jumlah diberi tanda check atau centang. Yang kelima, tanggal posting adalah tanggal akhir bulan yang bersangkutan. Nah, untuk memahami prosedur di atas, kita mencoba memposting dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Nah, perhatikan slide berikut. Nah, di sini ada jurnal khusus di jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Di bagian jurnal penjualan di sini sisi debit ada piutang dagang dengan jumlahnya yaitu 31 juta. Kemudian di sisi kredit ada akun penjualan jumlahnya 31 juta juga. Nah, ini pastikan jumlahnya harus sama. Kemudian untuk akun piutang dagang ini memiliki kode akun 102. Nanti kita akan membuka buku besar dan menuliskannya di kode akun 102. Yang sama juga di penjualan nanti akan diposting di bagian akun penjualan dengan kode akun 401. Nah, untuk jurnal penerimaan kas di sini ada sisi debit ada kas dengan jumlah sekian 32.280.000 dengan kode akun 101. Kemudian untuk potongan penjualan dijumlahkan juga. Totalnya ada 220.000 dengan kode akun 402. Nah, di sisi kredit ini ada akun penjualan dengan total 8.500.000 dengan kode akun 401 dan piutang dagang dengan jumlah 11 juta dengan kode akun 102. Nah, untuk akun serba-serbi sendiri tetap kita jumlahkan, jumlahnya totalnya berapa? Ada 13 juta rupiah. Nah, tapi untuk nanti posting di buku besarnya, itu kita memposting sesuai dengan akunnya. Misalkan nanti berarti kita buka di buku besar, itu memposting di bagian akun modal usaha. Nah, senilai 10 juta. Kemudian ada pendapatan dividen senilai juga 3 juta. Bukan kemudian diposting dengan nama akun serba-serbi dengan nilainya 13 juta, itu bukan. Beda dengan akun yang seperti kas, potongan penjualan, piutang dagang, untuk serba-serbi kasusnya berbeda. Nah, ini ada buku besar. Di sini ada nama perkiraan buku besar
dengan untuk menuliskan akun penjualan dengan kode akun 401. Nah, tadi kan untuk jurnal penjualan tadi di sisi kredit ada akun penjualan. Kita balik ke sebelumnya tadi. Nah, di sini di jurnal penjualan kita posting sisi kredit. Ada nama akun yang namanya penjualan. Jumlahnya totalnya berapa sih? 31 juta. Diposting di kode akun 401 penjualan. Sini, kita tuliskan di sini. Tanggal kita isi dengan 2019 Juni, akhir bulan yaitu 30 Juni. Kemudian keterangannya kita isi dengan nama jurnal khusus asalnya tadi. Nama jurnal khususnya apa? Nah, tadi kan jurnal penjualan. Kemudian referensi kita isi dengan JS01. Kita isikan tadi kan di sisi kredit senilai 31 juta. Nah, kemudian kita isikan di sini 31 juta. Untuk saldo, kita pindahkan saja sama 31 juta rupiah. Kemudian, untuk transaksi penjualan selanjutnya, ada dari jurnal penerimaan kas. Nah, di sini, karena tadi di jurnal penjualan, bagian akun penjualan sudah kita posting, sekarang kita berpindah di jurnal khusus, jurnal penerimaan kas. Penjualan berada di posisi kredit juga. Kita lihat totalnya berapa, totalnya ada 8.500.000 dengan kode akun 401 juga kita posting ke kode akun 401. Nah, kita isikan, tadi sumber jurnal khususnya yaitu jurnal penerimaan kas. Dengan nomor referensinya JKK02. Kita isikan di sisi kredit, karena awalnya tadi berasal dari bagian kredit, untuk penjualannya ada 8.500.000 rupiah. Nah, kemudian untuk saldo, di sini karena tadi awalnya berada di posisi kredit, kemudian ada tambahan lagi untuk penjualan dari jurnal penerimaan kas di posisi kredit juga, maka ditambahkan. Jadi 31 juta rupiah ini saldonya ditambahkan dengan posting selanjutnya ada 8.500.000 rupiah menjadi saldo akhirnya ada 39.500.000 rupiah. Kemudian kita ganti untuk buku besar bagian piutang dagang dengan nomor 102. Nah, di jurnal penjualan untuk bagian akun piutang dagang berada di posisi debit dengan jumlah 31 juta rupiah. Kita akan posting ke buku besar dengan nomor akun 102. Setelah kita lengkapi dengan tanggal, kemudian kita mengisikan keterangan tadi piutang dagang berasal dari jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan. Kita isikan referensinya JS01, kemudian tadi kan berada di posisi debit senilai 31 juta rupiah, kita isikan di sini. Debit senilai 31 juta rupiah, kemudian kita pindahkan ke saldo. Karena saldo sebelumnya itu tidak ada, maka jurnal penjualan ini langsung kita pindahkan saja di sisi debit untuk menjadi saldo pertama atau saldo awal. Transaksi selanjutnya mengenai piutang dagang ada di jurnal penerimaan kas. Kita lihat piutang dagang di jurnal penerimaan kas berada di posisi kredit. Totalnya ada 11 juta rupiah dengan kode akun 102. Kita posting ke akun
ke buku besar dengan akun piutang dagang berkode 102. Tadi kan di sisi kredit kita tulis di sini ada keterangannya, tadi sumbernya jurnal penerimaan kas, referensinya sebagai berikut, kemudian di sisi kredit. Nah, karena saldo sebelumnya berada di posisi debit, kemudian ada transaksi lagi dari jurnal penerimaan kas posisinya kredit, debit, kemudian ada kredit, maka ini dikurangi. Saldo awalnya sebesar 31 juta rupiah, kemudian ada 11 juta di posisi kredit. Nah, saldo terakhir adalah pengurangan dari debit dikurangi kredit. Ada pengurangan 31 juta rupiah dikurangi dengan 11 juta rupiah. Saldo terakhirnya ada 20 juta rupiah. Nah, dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas di atas, buku besar yang harus dibuat terdiri atas penjualan, piutang dagang, kas, potongan penjualan, modal usaha, pendapatan dividen. Yang tadi kan yang diberikan contoh yaitu bagian penjualan dan piutang dagang. Nah, untuk akun kas, potongan penjualan, modal usaha, pendapatan dividen itu pada prinsipnya sama saja, tinggal dituliskan saja jumlah total, misalkan jumlah total akun kas itu berapa, kemudian diposting ke buku besar dengan kode akun yang dituliskan. Untuk potongan penjualan, modal usaha, dan pendapatan dividen ini kan dari sumbernya dari akun serba-serbi. Nah, itu tetap diposting dengan nama akun masing-masing. Nah, di atas dua buku besar telah dibuat. Selanjutnya kita buat buku besar yang lainnya. Seperti tadi kas. Kas sumbernya ada dari jurnal penerimaan kas dengan nomor referensi berikut ini. Nah, posisinya debit sebesar sekian. Kita pindahkan ke saldo. Karena tidak ada saldo sebelumnya, maka kita tulis saja sama dengan di sisi ini. 32.280.000 rupiah di sisi debit. Selanjutnya ada akun potongan penjualan. Didapatkan dari jurnal penerimaan kas. Dengan kode referensi JKK02 posisi debit sebesar 220.000. Kemudian kita pindahkan ke saldo juga. Untuk akun modal usaha, sumbernya dari jurnal penerimaan kas. Kemudian referensi JKK02 dengan posisi kredit 10 juta rupiah. Kita pindahkan juga untuk di akun saldonya. Nah, untuk pendapatan dividen sama. Kita tulis keterangannya, sumbernya dari jurnal penerimaan kas dengan referensi JKK02, bagian kredit 3 juta rupiah. Kemudian kita pindahkan saldo di sisi kredit pula sama 3 juta rupiah. Nah, ini kan baru contoh dari kedua jurnal khusus. Nah, nanti misalkan ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, itu prinsipnya sama. Kita lihat, kita totalkan dulu masing-masing akun. Juga dipastikan bahwa di sisi debit dan kreditnya sama. Kemudian kita buka di buku besar untuk masing-masing akun, misalkan ada akun kas, utang dagang, piutang dagang. Nah, itu kita lengkapi, kita isikan dan pastikan dari seluruh akun di jurnal khusus sudah diposting semua di akun buku besar. Nah, setelah ada buku besar umum, sekarang ada buku besar pembantu pada perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang, selain buku besar
yaitu buku besar umum, kita juga akan membuat buku besar pembantu. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat perkiraan tertentu dan perubahan-perubahannya secara rinci. Dengan demikian, perkiraan buku besar berfungsi sebagai perkiraan pengendali atau controlling account. Sedangkan perkiraan yang ada dalam buku pembantu merupakan rincian dari perkiraan buku besar tertentu. Dalam perusahaan dagang ini terdapat 3 macam buku pembantu. Yang pertama ada buku pembantu piutang atau Account Receivable Subsidiary Ledger yang berfungsi untuk mencatat rincian piutang dagang menurut nama pelanggannya dan merinci jumlah piutang yang tercantum dalam saldo buku piutang. Kemudian yang kedua, ada buku pembantu utang. Nah, berfungsi untuk mencatat rincian utang dagang perusahaan kepada masing-masing nama kreditor dan merinci jumlah utang yang tercantum dalam saldo buku besar utang. Yang ketiga ada buku pembantu persediaan barang atau Merchandise Inventory Subsidiary Ledger yang berfungsi untuk mencatat rincian persediaan barang dagang berdasarkan nama dan jenis persediaan barang dan merinci persediaan barang. Untuk prosedur posting dari jurnal ke buku besar pembantu dibuat sebagaimana membuat buku besar umum. Jadi hampir sama. Nah, perbedaannya adalah pencatatan di buku besar pembantu harus dilakukan setiap terjadi transaksi. Setelah dicatat ke jurnal khusus, transaksi dicatat langsung ke buku besar pembantu. Langkah-langkah posting dari jurnal khusus ke buku besar pembantu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sediakan buku besar untuk setiap perubahan piutang atau utang secara terpisah sesuai dengan nama orang atau nama perusahaan yang melakukan transaksi. Jadi di buku besar pembantu ini nanti kita menuliskannya sesuai dengan nama orang atau nama perusahaan. Misalkan ada Tuan Rudi atau Toko Mutiara. Pokoknya di sini ada nama orang atau nama perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, baik yang memiliki utang atau akan memberi utang. Yang kedua ada transaksi yang terjadi langsung dicatat ke buku besar pembantu setelah dicatat ke jurnal khusus. Artinya, transaksi dicatat ke buku besar pembantu sesuai dengan tanggal kejadian transaksi. Nah, untuk setiap akhir bulan, tiap buku besar pembantu dijumlahkan. Kemudian setiap akhir bulan disusun juga daftar saldo piutang atau daftar saldo utang dan dijumlahkan. Nah, jumlah tersebut harus sama besarnya dengan jumlah saldo buku besar piutang atau utang. Jadi untuk di buku besar pembantu ini jumlahnya juga harus sama antara akun di buku besar pembantu dan juga di buku besar umum. Nah, di sini ada alur, yaitu dari sumber data, kemudian dituliskan di jurnal khusus, kemudian ke buku besar umum. Untuk jurnal khusus, dapat kita tulis di buku besar pembantu, kemudian untuk mengecek atau memastikan daftar saldo atau sisa. Jadi ada sinkron antara buku besar umum dan buku besar pembantu ini untuk memastikan daftar saldo atau sisanya. Berdasarkan alur tersebut, terlihat bahwa setelah selesai melakukan posting dari jurnal khusus ke buku besar dan buku besar pembantu, langkah selanjutnya adalah membuat daftar saldo atau sisa. Nah,
Daftar saldo atau sisa tersebut merupakan suatu daftar yang mengikhtisarkan saldo-saldo perkiraan buku besar pada suatu akhir periode. Pada awal pembahasan buku besar pembantu, sudah disebutkan buku besar pembantu terdiri atas buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, dan buku besar persediaan. Nah, selanjutnya kita membahas dua buku besar pembantu. Ada dua contoh buku besar pembantu, yaitu buku besar pembantu piutang dagang dan hutang dagang. Nah, silahkan simak penjelasan berikut ini. Di sini ada buku besar umum, kita ambil untuk piutang dagang, karena kita akan membahas mengenai buku besar pembantu piutang dagang. Di sini ada buku besar bagian piutang dagang dengan kode akun 102. Di sini tertulis bersumber dari jurnal penjualan, ada saldo debit 31 juta rupiah, kemudian ada tambahan lagi piutang dagang yang berasal dari jurnal penerimaan kas kredit 11 juta rupiah, kemudian saldonya menjadi 20 juta rupiah yang berasal dari saldo 31 juta rupiah dikurangi dengan 11 juta rupiah, maka saldo akhirnya 20 juta rupiah. Nah, coba diperhatikan, tercatat pada buku besar piutang dagang saldo sebesar 20 juta rupiah. Di sini ada saldo piutang dagang 20 juta rupiah. Nah, yang menjadi pertanyaan, saldo tersebut milik debitur yang mana? Untuk mengetahui nama debitur, bisa diperhatikan pada jurnal penjualan. Di sini ada jurnal penjualan, yaitu yang bertransaksi dengan perusahaan. Untuk dapat mengetahui bahwa saldo piutang dagang ini milik debitur yang mana saja. Nah, di sini ada tertulis Firma Gurun Bandung, kemudian Purwanto Semarang, kemudian Tuan Yoga Asmara, PT Ambarsari Surabaya, Firma Hughes Jakarta. Nah, jadi pada jurnal penjualan di atas ternyata ada 5 debitur yang terdiri atas sebagai berikut. Tadi seperti yang sudah saya sebut, Firma Gurun Bandung, ada Purwanto Semarang, ada Tuan Yoga Asmara, ada PT Ambarsari Surabaya, ada Firma Hughes. Untuk selanjutnya, diperhatikan jurnal penerimaan kas dan jurnal umum yang memuat akun piutang dagang. Coba perhatikan jurnal penerimaan kas di bawah ini. Di sini kita fokus di bagian piutang dagang. Kita lihat bahwa di sini yang membayar piutang dagang itu ada Firma Gurun Bandung, kemudian ada Tuan Yoga Asmara. Nah, dari jurnal penerimaan kas kita perhatikan kolom piutang dagang. Nah, yang sudah melakukan pembayaran, saya ulang, ada Firma Gurun Bandung. Kenapa? Karena di sini tertulis dia sudah membayar piutang dagang dia berkurang karena dia telah membayarnya. Kemudian ada Tuan Yoga Asmara, jadi ada 2 orang. Selanjutnya, untuk melakukan posting dari jurnal khusus ke buku besar pembantu, kita harus menyediakan buku besar untuk masing-masing debitur. Tadi kan ada 5 debitur, kita sediakan kolom sesuai dengan nama-nama debitur. Tadi ada 5, di sini ada kolom untuk nama, diisi dengan Firma Gurun Bandung. Kemudian ada Purwanto Semarang, Tuan Yoga Asmara, Ambarsari Surabaya, dan Firma Hughes. Kita isikan untuk akun piutang dagang.
yang menjadi transaksi dari firma Gurun Bandung. Kita dapatkan yang pertama dari jurnal penjualan, itu piutang dagang posisi di debit, sehingga kita pindahkan di sini di saldo debit. Kemudian di jurnal penerimaan kas, piutang dagang dituliskan untuk firma Gurun Bandung ini posisinya kredit, sehingga saldo awalnya ada 6 juta debit, kemudian ada kredit 6 juta, maka saldo akhirnya adalah 0. Kemudian selanjutnya ada untuk Purwanto Semarang, kita lihat dari jurnal penjualan. Itu piutang dagang posisinya masih debit, sehingga saldonya juga masih debit, 6 juta rupiah. Untuk Tuan Yoga Asmara, piutang dagang yang berasal dari jurnal penjualan tanggal 17, dituliskan posisinya debit sebesar 5 juta rupiah, sehingga saldonya juga debit 5 juta rupiah. Nah, untuk tanggal 20, piutang dagang yang bersumber dari jurnal penerimaan kas. Posisi piutang dagang yaitu kredit sebesar 5 juta rupiah, sehingga saldo awal yang semula 5 juta rupiah kemudian dikurangi karena posisinya kredit, sehingga saldo akhirnya yaitu 0. Kemudian untuk PT Ambarsari, ada piutang dagang senilai 7 juta rupiah debit, kemudian di saldonya kita pindahkan saja, posisinya di debit juga. Jadi saldonya masih 7 juta rupiah. Untuk firma Hughes, piutang dagang yang bersumber dari jurnal penjualan, kita isikan di bagian debit ada 7 juta rupiah, kemudian saldonya tinggal kita pindahkan saja sama, yaitu posisinya debit, sehingga saldonya masih 7 juta rupiah. Nah, dari buku besar pembantu piutang di atas, maka daftar saldo piutang dagang adalah sebagai berikut. Kita buat di sini dengan judul daftar saldo piutang dagang per 30 Juni 2019. Di sini ada kolom dengan nama masing-masing debitur. 1 sampai 5 ada firma Gurun Bandung, saldonya tadi kan 0 karena sudah dilunasi. Kemudian Purwanto Semarang masih 6 juta rupiah. Tuan Yoga Asmara juga 0. PT Ambarsari Surabaya 7 juta rupiah, firma Hughes 7 juta rupiah, sehingga jumlahnya adalah 20 juta rupiah. Nah, dari akun di buku besar piutang dagang, jadi kita sudah bisa menjawab bahwa piutang dagang saldo 20 juta rupiah ini sumbernya adalah dari berikut ini. Dari di atasnya. Bersumber dari 5 debitur ini dengan rincian nama debitur dan saldo piutang dagangnya masih sekian seperti yang ada di tabel berikut ini, sehingga sudah menjawab bahwa 20 juta rupiah yang tertulis di saldo akun piutang dagang buku besar. Yang kedua ada buku besar pembantu utang dagang. Selanjutnya kita akan membahas buku besar pembantu piutang dagang. Nah, untuk langkah-langkah dalam posting dari jurnal ke buku besar pembantu utang dagang, secara prinsip itu sama dengan posting ke buku besar pembantu piutang. Nah, buku besar pembantu utang dagang ini memerinci jumlah utang dagang yang menjadi tanggungan kreditur. Nah, kita perhatikan daftar saldo tiap kreditur, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, di sini ada daftar saldo utang di awal bulan per 1 Desember 2005. Di sini ada nomor, nama kreditur, kemudian saldo awal. Di sini nama kreditur ada 5, ada toko ABC, saldonya ada 0, kemudian toko Nagatara, saldonya 1 juta rupiah. Untuk toko mebel abadi, saldonya 0. Untuk toko Mandiri, saldonya 3.250.000. Untuk toko Maju, saldo utangnya ada 2 juta rupiah.
Kemudian kita perhatikan jurnal khusus bagian jurnal pembelian serta jurnal pengeluaran kas dan juga nanti jurnal umum. Pokoknya memperhatikan yang ada akun utang dagangnya. Nah, di sini bagian utang dagang untuk jurnal pembelian utang dagang berjumlah senilai Rp31.425.000. Dengan rincian toko ABC dengan seperti ini, toko ABC, toko Nagatara, hingga toko Maju. Kemudian di jurnal pengeluaran kas untuk utang dagang ada posisi debit sejumlah Rp9.325.000. Untuk jurnal umum, utang dagang sisi debit ada Rp150 juta. Nah, hasil posting dari jurnal ke buku besar umum diperoleh buku besar hutang sebagai berikut. Jadi di sini ada buku besar untuk menuliskan akun utang dagang dengan kode akun 2101. Kita posting dari jurnal khusus sebelumnya tadi yang sudah kita bahas. Ada di sini saldo awalnya yaitu Rp6.250.000. Kemudian untuk jurnal pembelian tadi posisinya kredit. Kita tuliskan di sini karena sama-sama kredit. Jadi saldo awalnya ada Rp6.250.000, kemudian kita tambahkan dengan Rp31.425.000 dari jurnal pembelian menjadikan saldo kreditnya ada Rp30.675.000. Kemudian untuk retur pembelian di jurnal umum ini ada debit sebesar Rp150 juta. Nah, di sini karena terjadi perbedaan antara kredit dengan debit, maka terjadi pengurangan. Di mana saldo sebelumnya di tanggal 31 dari jurnal pembelian ada Rp30.675.000 dikurangi dengan Rp150.000. Jadi saldonya ada Rp37.525.000. Selanjutnya untuk jurnal pengeluaran kas. Untuk utang dagang posisinya di debit tertulis senilai jumlahnya Rp9.325.000. Nah, kita kurangkan dari saldo awal yang bernilai Rp37.525 dikurangi dengan Rp9.325.000. Nah, jadi saldo akhir utang dagangnya ada Rp28.200.000. Berdasarkan buku besar di atas, saldo utang dagang tercatat sebesar Rp28.200.000. Nah, tentunya perlu dirinci lebih lanjut dalam buku besar pembantu utang dagang. Setelah dirinci, maka akan diketahui jumlah utang dagang pada setiap kreditur. Langkah pertama ada sediakan format buku besar pembantu untuk 5 kreditur di atas dan selanjutnya dari jurnal diposting ke buku besar pembantu sesuai dengan tanggal kejadian transaksi yang dilakukan para kreditur. Berdasarkan jurnal dan daftar saldo di atas, maka buku besar pembantu utang dagang adalah sebagai berikut. Di sini dituliskan ada toko ABC, toko Nagatara, toko Mebel Abadi, dan nanti ada toko Mandiri, toko Maju. Pertama kita perhatikan untuk toko ABC. Karena saldo awalnya 0, kemudian di toko ABC kita lihat ada transaksi dari jurnal pembelian. Untuk utang dagang posisinya di kredit,
Kita tuliskan di sini di kredit senilai saldo Rp2.875.000. Nah, kemudian di tanggal 8 ada utang dagang yang bersumber dari jurnal pengeluaran kas dan referensi JKK, kemudian posisinya dituliskan di debit Rp2.875.000. Nah, saldo sebelumnya adalah kredit, kemudian ada transaksi yang dituliskan debit, maka terjadi pengurangan. Nah, Rp2.875.000 dikurangi dengan Rp2.875.000, maka saldo terakhirnya yaitu 0. Kemudian untuk toko Nagatara, saldo awalnya yaitu utang dagang posisi kredit Rp1.000.000. Kemudian ada bersumber dari jurnal pembelian di tanggal 4. Utang dagang dituliskan di bagian kredit senilai Rp3.950.000. Maka ditambahkan saja karena posisinya kredit, kemudian ditambahkan juga ada transaksi di kredit. Berjumlah menjadi Rp4.950.000. Selanjutnya ada di utang dagang bersumber dari jurnal umum, debit senilai Rp150.000. Karena di sini ada kredit, saldo awal kredit, kemudian ada transaksi di debit, maka terjadi pengurangan menjadi Rp4.800.000. Selanjutnya ada utang dagang yang bersumber dari pengeluaran kas. Referensi JKK, kemudian debit senilai Rp3.950.000. Kita kurangkan karena terjadi perbedaan antara kredit dengan debit, yaitu Rp4.800.000 dikurangi dengan Rp3.950.000. Jadi saldo akhirnya untuk toko Nagatara utang dagangnya masih Rp850.000. Yang ketiga ada toko mebel abadi. Saldo awalnya yaitu 0, kemudian ada utang dagang yang bersumber dari jurnal pembelian. Posisi kredit sebesar sekian, kita pindahkan di kredit sebesar Rp6.375.000. Nah, untuk di tanggal 19 ada utang dagang yang bersumber dari jurnal pengeluaran kas yang sebesar Rp2.500.000, posisi di debit. Nah, kita tinggal kurangkan karena saldo sebelumnya dituliskan di kredit, kemudian ada transaksi posisi di debit, kita kurangkan Rp6.375.000 dengan Rp2.500.000. Saldo akhirnya untuk toko mebel abadi ada Rp3.875.000. Nah, ada toko mandiri, saldo awalnya ada di kredit sebesar Rp3.250.000. Kemudian ada utang dagang yang bersumber dari jurnal pembelian sebesar Rp13.225.000, posisi di kredit. Kita tambahkan saja karena saldo awal di kredit, kemudian ada transaksi utang dagang juga di kredit. Maka saldo akhirnya untuk toko mandiri ada Rp16.475.000. Nah, untuk toko maju, di sini ada saldo awalnya yaitu Rp2.000.000, kemudian ada transaksi utang dagang yang bersumber dari jurnal pembelian dengan jumlah Rp5.000.000 di kredit. Kita tambahkan saja untuk menghitung saldonya. Saldo awal Rp2.000.000, kemudian ada Rp5.000.000. Nah, berarti saldo akhir untuk toko maju ada Rp7.000.000. Berdasarkan buku besar pembantu utang dagang di atas, maka dapat dibuat daftar saldo sebagai berikut. Nah, di sini ada daftar saldo utang per 31 Desember 2005. Tertulis nama debitur dari toko ABC hingga toko maju dengan rincian berikut. Untuk toko ABC, saldo utang dagangnya 0. Kemudian untuk toko Nagatara, ada saldo utang dagang sebesar Rp850.000. Kemudian untuk toko mebel abadi ada Rp3.875.000.
Toko Mandiri ada Rp16.475.000, toko Maju ada Rp7 juta, sehingga jumlahnya adalah Rp28.200.000. Nah, jadi yang tertulis di daftar saldo buku besar pembantu utang ini menunjukkan nilai saldo buku besar utang dagang. Jadi di daftar saldo utang ini kan jumlahnya ada sekian Rp28.200.000. Kemudian dia menjelaskan mengenai nilai di saldo utang dagang di buku besar umum. Jadi untuk buku besar pembantu ini sama saja merincikan bagian saldo utang dagang di buku besar itu isinya dari debitur mana saja sih, seperti itu. Nah, sekian pembelajaran pada kali ini mengenai rekapitulasi jurnal khusus, kemudian posting ke buku besar, dan mengenai buku besar pembantu. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya melalui Google Classroom atau chat WA. Maaf apabila ada kesalahan dalam pertutur kata. Saya akhiri pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.